Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pagi hari ini dalam firman menyapa HKBP Petojo. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 25, dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Karena seperti ada yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Di sana jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena itu kita dapat secara jelas memahami bahwa kalau firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah, maka seperti hakikat Allah, yaitu tetap kekal abadi selama-lamanya, maka firman itu tetap kekal dan abadi selama-lamanya. Itulah yang dapat kita pahami dari firman Tuhan. Tetapi yang ingin kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah ketika kita mengetahui firman itu tetap selama-lamanya, apa yang dapat kita maknai dari firman itu sendiri bagi kita? Tentu saja firman itu dapat kita maknai sebagai kebutuhan hidup kerohanian kita, kebutuhan yang sangat memang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus, maka firman itulah yang menjadi nafas kehidupan kita. Karena firman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, memberi pengertian, memberi terang kepada kita. Sebagai satu contoh, apakah yang sangat dibutuhkan semua orang ketika berjalan di dalam kegelapan yang pekat? Tentu saja ketika orang berjalan dalam kegelapan yang pekat, yang dibutuhkannya bukanlah uang. Karena uang tidak dapat membuat dia dapat melihat di dalam kegelapan yang pekat. Bukan juga harta. Yang dibutuhkan dalam sebuah kegelapan yang pekat ketika kita berada dalam kegelapan yang pekat, yaitu terang atau pelita. Pelita pada umumnya dipakai orang sebagai alat penerang. Pelita atau terang akan membantu kita melihat atau memandang sekitar kita dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar, sehingga langkah kaki kita tidak akan terantuk batu ataupun terperosok ke lubang yang dalam, dan terang atau pelita itu kemungkinan besar akan membuat kita tidak akan tersesat. Dunia, tempat di mana kita menjalani hidup ini, sedang diliputi kegelapan di segala aspek, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka apa yang kita butuhkan?
di tengah-tengah kegelapan dunia. Tadi sudah kita katakan bahwa di dalam kegelapan yang pekat yang kita butuhkan adalah pelita atau terang. Karena itu ketika berada di dalam dunia yang gelap, tentu kita bisa saja dihantui rasa was-was dan ketakutan karena arah hidup kita serba tidak pasti dan jelas. Karena tidak kelihatan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu dikatakan dalam Amsal 14 ayat 12. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, meskipun berada di tengah dunia yang gelap, sebagai orang percaya kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam kegelapan tersebut. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kita disebut sebagai anak-anak terang karena kita memiliki firman Tuhan sebagai pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Itu sebabnya ada nyanyian, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Begitu populer lagu tersebut Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu dikatakan lagi oleh syair lagu tersebut, dikala ku takut dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Ketika kita takut dan hilang arah, maka Tuhan tetap di sisi kita. Dan firman itu menuntun kita. Karena itu yang dapat kita maknai adalah ketika firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, berarti firman Tuhan itu ada bersama-sama senantiasa dengan kita untuk menuntun kita, memberi jalan terang bagi kita, bagi jalan kita, sebagai pelita bagi kaki kita. Dan dia tetap untuk selama-lamanya bersama-sama dengan setiap orang yang percaya. Karena itu bukankah kita seharusnya sangat bersuka cita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman-Nya yang selalu menuntun langkah kita. Seperti perjalanan umat Israel yang pada waktu itu keluar dari tanah Mesir yang senantiasa disertai tiang awan dan tiang api. Karena itu bagi setiap orang yang senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan, apa yang dikerjakan dan dilakukan akan terlihat terang. Sebab bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Mazmur 119 ayat 130. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengajar, untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan selalu diperbaharui dari hari ke hari hingga semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kepada kita sekarang adalah, apakah kita haus akan firman Tuhan? Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh dosen kami pada waktu belajar di Sekolah Teologi Jakarta, bahwa dia melihat seorang ibu yang setiap minggunya begitu haus akan firman Tuhan. Dia selalu datang ke gereja dan duduk paling depan untuk dapat mendengarkan secara jelas khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta
Lalu ketika firman Tuhan ditaburkan melalui khotbah, dia dengan tekun mendengar dan tidak sedikit pun terlihat dia pernah bosan. Ibu itu sangat menikmati firman Tuhan, rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terhadap orang yang demikianlah Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dipuaskan. Kalau demikian, maka biarlah kita sedang sangat lapar terhadap firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Haus akan kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman-Mulah Tuhan yang menuntun langkah kami, yang mengajari dan mendidik kami, dan supaya kami hidup dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui seluruh dimensi kehidupan kami. Karena firman-Mulah yang memberikan terang bagi kami untuk kami dapat melangkah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.